Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Malang beserta guru dan karyawan SMA Islam Malang, dan juga kepada seluruh anak-anak SMA Islam Malang yang kami banggakan. Marilah kita hari ini melanjutkan kajian Quran kita. Hari ini kita melanjutkan di ayat 12 sampai 15 di surat Qaf, surat ke-50. Mari kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Samud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdaba ar-rusula fa haqqa wa'id afa ayyina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Shadaqallahul azim. Baiklah, marilah kita sedikit mengulas tentang kandungan ayat. Di ayat sebelumnya, ayat kemarin dijelaskan oleh Pak Sulan telah menjelaskan tentang kebangkitan manusia dari kuburnya, yang itu semuanya merupakan sebuah fenomena atau sunatullah yang tidak bisa mudah diterima oleh kaum-kaum terdahulu. Termasuk ayat ini diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu dan tidak mudah pula dipercaya. Sebagaimana di ayat 12, kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rass wa Samud. Mereka, kaum-kaum yang ini, mereka mengingkari. Salah satunya adalah kaum Nuh. Kaum Nuh yang mengingkari tentang bukti-bukti keagungan Allah. Dulu pada zaman Nabi Nuh kita tahu cerita-cerita terdahulu tentang bukti-bukti ingkarnya mereka kepada kekuasaan Allah, dengan Nabi Nuh yang diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi mereka mengingkari dengan akhirnya diberikan azab banjir yang sangat besar. Lalu diikuti dengan cerita wa ashabur rass. Ashabur rass yaitu adalah sekumpulan bangsa yang tinggal di daerah sungai, dan di sana ada sumur dinamakan sumur Ros, yang pada waktu itu diutus yang namanya Nabi Hanzalah, tetapi mereka mengingkari dan malah mereka menceburkan Nabi Hanzalah tersebut ke dalam sumur sehingga membunuhnya. Lalu ada kaum Samud. Kaum Samud ini dalam sejarah merupakan umatnya Nabi Saleh yang mereka ingkar kepada Allah dan akhirnya diazab berupa guntur, petir, sehingga mereka binasa. Wa'ad wa fir'aun wa hiwanu Lut. Wa'ad dan kaum Ad. Kaum Ad ini merupakan kaumnya umat Nabi Hud, yaitu cucu Nabi Nuh. Ini keturunan dari Sam bin Nuh, ya. Mereka punya sifat yang tercela, yaitu takabur, sombong. Karena memang kaum Ad sangat terkenal dengan bangunan-bangunan arsitektur yang cukup megah pada waktu itu, dan para insinyur-insinyur yang bisa membuat sebuah aliran-aliran sungai yang begitu deras sehingga tanaman bisa mudah tumbuh dan perkebunan bisa panen dengan gemilang. Sehingga mereka sombong dan takabur, diberikan azab berupa hempasan angin yang cukup dahsyat selama 7 malam 8 hari sehingga mereka binasa. Lalu selanjutnya wa fir'aun, dan masa-masa kepemimpinan Fir'aun yang kita tahu pada masa Nabi Musa berdakwah dibantu oleh Nabi Harun, ya. Mereka diancam dibunuh, dikejar-kejar sampai ditenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di Laut Merah. Wa ihwanul Lut. Nah, ihwanul Lut yaitu bangsanya atau kaum Lut, yang mana kaum Lut ini atau umatnya Nabi Lut ini yaitu kaum Sodom dan kaum Gomorrah. Mereka diadab
berupa azab goncangan yang luar biasa dengan dilempari dengan batu yang sangat panas. Ya, batu yang sama. Ini adalah akibat dari kezaliman mereka. Mereka mengamalkan yang sekarang dikenal dengan LGBT. Ya, jadi nauzubillah, semoga kita terhindar dari perangai yang cukup menyimpang dan sangat dikutuk oleh Allah. Selanjutnya, wa ashabul aikah. Wa ashabul aikah. Ashabul aikah ini adalah orang-orang yang menyembah pohon aikah. Jadi aikah ini nama pohon, yaitu mereka yang hidup dan menjadi umatnya Nabi Syu'aib, yang mana bukti tercela perbuatan mereka adalah suka mengurangi timbangan, suka nyolong, ya, dan juga suka merampok, memeras. Ini ashabul aikah, sehingga mereka diazab oleh Allah. Selanjutnya, wa qaumut Tuba. Kaum Tuba ini adalah gelar. Tuba ini adalah merupakan sebuah gelar yang dinisbatkan atau diberikan kepada Raja Himyar. Himyar itu adalah suatu daerah di negara Yaman. Jadi kalau menurut geografis, Yaman ini ada di selatannya Makkah atau di selatan Saudi Arabia. Jadi kaum-kaum atau bangsa-bangsa cerita-cerita yang telah tersebut tadi itu merupakan bukti daripada kaum atau bangsa-bangsa yang ingkar kepada Allah. Dengan bukti-bukti kekuasaan Allah model apapun, mereka sangat mengingkari. Ya, apabila mereka dapat sebuah nikmat, mereka sombong sehingga mereka dibinasakan. Kullu kadzabar rusul fahaqqa wa'id. Dan seluruhnya itu mereka mengingkari atau mempecundangi, bahkan tidak menggubris dari rasul-rasul atau utusan-utusan mereka atau utusan-utusan Allah. Fahaqqa wa'id, maka jelas berlakulah ancamanku, begitu kata Allah. Jadi karena mereka telah ingkar kepadaku, mereka telah mendustakan utusan-utusanku, mereka bahkan menyiksa, bahkan ada yang membunuh utusan-utusannya Allah, maka Allah memberlakukan janji-janji Allah itu. Ya. Afa ayina bil halqil awal, maka apakah kami itu letih dengan penciptaan yang pertama? Ya, apakah kami itu capek ya dengan penciptaan yang pertama atau letih dengan ciptaan yang pertama? Ya, maksudnya adalah apakah kami itu tidak mampu menciptakan makhluk lagi, gitu ya, membuktikan ya dengan menciptakan ciptaan-ciptaan yang pertama atau yang selanjutnya. Balhum fi labsim min khalqin jadid, tetapi mereka itu adalah dalam keadaan ragu tentang penciptaan yang baru. Maksudnya itu adalah mereka ini rata-rata semuanya meragukan bahwa akan ada penciptaan-penciptaan yang lain. Jadi ragu juga adanya kebangkitan dari kubur. Jadi secara keseluruhan mulai dari ayat 12 sampai ayat 15 ini kita diberikan gambaran bahwa jauh sebelum kita, bahkan jauh ketika ayat ini diturunkan, yang mendengarkan waktu itu berarti kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, ya. Jadi sebelum kaum kafir Quraisy itu mendengarkan ada seruan mengenal kepada Allah dan mengajak beribadah kepada Allah, jadi gak boleh sombong orang Quraisy itu. Sebelum kaum Quraisy banyak yang lebih hebat daripada kaum Quraisy. Mereka saja yang bersombong-sombong itu ditiadakan oleh Allah. Jadi poinnya adalah apalah kita, hikmahnya ini apalah kita yang hidup pada zaman seperti sekarang, ya. Kalau kita tidak benar-benar percaya secara kafah, secara maksimal, secara sempurna, kita wajib terus memperbaiki, menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah, ya, rasa keimanan kita kepada Allah, dan kita harus manut mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, biar kita tidak termasuk dari cerita-cerita kaum-kaum yang telah ingkar dan dibinasakan oleh Allah. Semoga dengan ulasan singkat dan kajian yang penuh hikmah ini, yang semuanya berasal dari Al-Quran, apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di benak pendengar atau yang mengikuti siaran ini, saya selaku pribadi yang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian ini, itu semuanya dari Allah, merupakan sebuah kebenaran yang telah tertuang di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau meluangkan waktu untuk membaca dan mengkajinya atau tidak. Semoga kita bisa berbuat dan lebih baik lagi. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.